Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa kita gembira ketika ada saudara yang mengunjungi kita. Apalagi kalau kita hidup di tempat yang jauh dari kampung, seperti saya ini. Tiba-tiba ada saudara yang dari sekretariat bilang, "Romo, ada saudara yang mau bertemu dengan Romo." "Siapa?" Saya tidak tahu, pokoknya ada di depan. Saya ke sana dan ternyata memang saudara dari Ruteng. Wah, gembira rasanya. Tentu kita juga punya pengalaman seperti itu ketika kita dikunjungi oleh saudara. Apalagi kalau kita ada dalam situasi yang memang sangat membutuhkan dukungan dan kehadiran dari saudara. Kita gembira sekali. Kemarin waktu perayaan tahun baru juga ada kunjung-mengunjung antara saudara dan saudari, antara anak dan orang tua. Dan itu betul membawa kebahagiaan ketika kita berkumpul bersama, kita dikunjungi. Mengapa kita bahagia pada saat itu? Karena kita merasa diperhatikan. Dan itu membawa sukacita dan kegembiraan. Dan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, ada sukacita yang lebih besar dalam firman Tuhan. Yesus pun menyebut kita saudara, bahkan ibu. Tapi ada satu syaratnya. Barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi orang yang melaksanakan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah merupakan perwujudan dari segala sesuatu yang baik, yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Di sana Allah hadir. Ketika kita tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik, ada Roh yang kudus, Roh Tuhan yang hadir di dalam hati kita dan menggerakkan kita untuk melakukan hal yang baik. Tetapi seringkali ketika ada dorongan untuk melakukan hal baik, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada sesama, kita menundanya. Sabar dulu sedikit, atau saya lagi sibuk. Nanti ada orang lain yang bisa buat. Ini suara-suara kecil tapi seringkali membelokkan hati kita dari kehendak Tuhan. Dan dengan itu kalau kita terbiasa untuk menunda, untuk membiarkannya, atau menganggap diri sibuk, atau menganggap itu bukan urusan saya, seringkali kita melewatkan kesempatan untuk bergabung dalam sebagai saudara, sebagai saudari, dan sebagai ibu Tuhan. Karena Yesus sendiri adalah Sang Sabda. Penjelasan tentang siapa Yesus itu ada dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar. Dia diperbandingkan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat sebagai aturan-aturan yang mengarahkan orang kepada Tuhan, itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Yang bukan lagi hanya sekedar rumusan hukum, tetapi dia adalah hidup itu sendiri. Hidup yang membawa kita kepada Tuhan. Dialah jalan, dialah kebenaran dan hidup. Karena itu saudara-saudari, betapa bahagianya kita sesungguhnya ketika hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi pelaksana firman dalam kehidupan kita. Kita semua dipanggil untuk itu. Karena itu ketika dorongan untuk melakukan hal-hal baik, melaksanakan firman itu ada di dalam hati kita, hendaknya pertama-tama kita sadari ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menjadi saudara, untuk menjadi saudari dari Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita
renungkan hal ini untuk menjadi ilham bagi kita, membimbing kita dalam langkah laku kita setiap hari. Semoga kita semakin dekat satu sama lain, menjadi pengabdi Tuhan dan sesama yang baik. Amin. Mari kita lanjutkan dengan